Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Umum ingin membahas perkembangan pada manusia. Saya sendiri Rifki Zidan Rais. Dan saya Raudahatul Jannah. Adapun materi yang akan kita bahas sebagai berikut. Pertama-tama kita tahu dulu apa sih perkembangan pada manusia itu. Perkembangan pada manusia itu ialah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu merupakan suatu proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif dan dialami oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Masuk ke perkembangan di masa remaja, yaitu perkembangan pada masa remaja ialah setelah masa anak-anak menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Adapun batas usia remaja ada 3 sebagai berikut, yaitu remaja awal dari usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun, remaja pertengahan dari usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun, usia remaja akhir dari usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Masuk ke pertumbuhan. Pertumbuhan di sini terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan fisik pada remaja pria serta pertumbuhan fisik pada remaja perempuan. Pertumbuhan fisik pada remaja pria yaitu pundak dan dada bertambah panjang dan lebar, tumbuhnya rambut halus di pubis, kaki, tangan, ketiak, dan wajah, kulit dan rambut berminyak sehingga menimbulkan jerawat, tumbuhnya jakun dan suara menjadi lebih berat, serta mimpi basah. Adapun pertumbuhan fisik remaja perempuan ialah pinggul dan payudara membesar, indung telur mengembang, mengalami menstruasi, kulit dan rambut berminyak sehingga menimbulkan jerawat. Masuk ke perkembangan, yaitu adalah suatu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: masa remaja sebagai periode yang penting, masa remaja sebagai periode pelatihan, masa remaja sebagai perubahan, masa remaja sebagai mencari identitas diri, masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan, serta masa remaja sebagai masa dewasa. Perkembangan psikologi remaja. Perkembangan psikologi remaja awal sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatnya kesadaran diri, 2. Perubahan emosi seperti mudah marah, tersinggung, atau agresif, 3. Senang bereksperimen dalam berpakaian atau berbadan. Masuk ke perkembangan psikologi remaja pertengahan, yaitu 1. Mampu berkompromi, 2. Sering berpetualang, 3. Mulai membina hubungan dengan lawan jenis. Masuk ke perkembangan psikologi remaja akhir, yaitu 1. Mulai menggeluti masalah sosial politik dan agama, 2. Mampu berhubungan lawan jenis dalam tanda kutip lebih serius, 3. Mulai mandiri secara finansial maupun emosional. Setelah melewati masa remaja, setiap individu pasti akan mengalami masa dewasa. Apa sih masa dewasa itu? Masa dewasa adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Ada 3 faktor yang membuat masa ini begitu rumit, yaitu pertama, individu kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya dan tidak dapat menyesuaikan dengan babak atau peran baru ini. Yang kedua, karena kurang persiapan, maka ia akan kaget dengan 2 peran atau lebih yang harus diembannya secara serempak. Yang ketiga adalah ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalah karena sudah dianggap sebagai orang dewasa. Menurut Erik Erikson, masa dewasa dibagi menjadi 3. Pertama, masa dewasa awal, sejak usia 20 hingga 30 tahun. Yang kedua adalah masa dewasa madya atau pertengahan, sejak umur 30 hingga 60 tahun. Yang terakhir adalah masa dewasa akhir, yaitu pada umur 60 tahun ke atas.
Pertama, masa dewasa awal. Dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami atau istri, orang tua, atau pencari nafkah. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak sensori dan motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, umur 21 hingga 40 tahun termasuk pada tahap operasional formal. Sedangkan menurut Turnet dan Harms, dewasa awal berada pada tahap post-formal reasoning. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Pada tahap ini, seseorang akan mengalami ketegangan emosional berupa kondisi emosional yang tidak stabil, cenderung labil, mudah resah, dan sering khawatir. Yang keempat adalah perkembangan psikososial. Menurut Erik Erikson, dewasa awal masuk pada psikososial tahap 6, yaitu keintiman versus isolasi. Dalam tahap ini, keintiman dan isolasi harus seimbang untuk memunculkan nilai positif, yaitu cinta. Cinta yang dimaksud di sini bukan cinta kepada pasangan, melainkan cinta secara universal. Yang selanjutnya adalah masa dewasa madya. Masa dewasa pertengahan atau disebut juga sebagai usia setengah baya dalam terminologi kronologis. Tahap perkembangan dewasa madya sebagai berikut. Pertama, perkembangan fisik. Adanya penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Fungsi-fungsi tubuh mulai menurun, tidak sekuat pada tahap sebelumnya, dan terjadi perubahan penampilan. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Pada masa dewasa madya, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya, memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal. Yang ketiga, perkembangan emosi. Terjadinya goncangan jiwa, kaku, dan canggung karena ingin penampilannya terlihat lebih muda, serta akan bersifat introvert. Yang keempat adalah perkembangan psikososial. Menurut Erikson, masa dewasa madya berada dalam tahap generativity versus stagnation, yaitu krisis yang dihadapi individu pada masa ini adalah membantu orang lain dalam keluarganya, pengabdian masyarakat, dan manusia pada umumnya. Pengalaman masa lalu akan membuat individu dapat berkarya bagi masyarakat. Yang ketiga adalah masa dewasa akhir. Pada masa ini merupakan tahap akhir manusia dalam kehidupan ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia. Adapun perkembangan pada masa dewasa akhir yaitu pertama, perkembangan fisik. Pada masa lansia terlihat adanya kemunduran fungsi dari seluruh anggota tubuhnya, mulai dari kepala, tubuh, hingga persendian. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah sudah diterima secara luas, bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan. Orang dewasa akhir menjadi pelupa, dan reaksi terhadap rangsangan semakin melambat. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Tindakan yang diperbuat harus diperlihatkan kepada orang lain. Ketika itu tidak dilakukan, maka tidak akan memperoleh kepuasan. Yang keempat adalah perkembangan psikososial. Menurut Erikson, tahap psikososial dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Individu akan melihat kembali dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Masuk ke perkembangan di masa tua, yaitu setiap manusia pasti akan bertumbuh tua seiring bertambahnya umur. Menurut pakar menyebutkan, memasuki masa tua ada beberapa perubahan yang sering terjadi di setiap orang, yaitu sebagai berikut. Perubahan fisik. Perubahan fisik pada orang tua yang mudah terlihat, misalnya 1. Rambut memutih, 2. Gigi mulai tunggal, 3. Kulit keriput, 4. Tubuh mulai membungkuk. Perubahan fisik pada orang yang sudah tua yang tidak nampak oleh mata adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mulai pikun atau mudah lupa, 2. Mata rabun, 3. Semakin berkurangnya kemampuan mendengar, 4. Perubahan pada sistem syaraf, pencernaan, hingga pernapasan. Perubahan kognitif yaitu perubahan
lansia, perubahan lansia, yaitu perubahan lansia terkait dengan penurunan kemampuan untuk meningkatkan atau menyimpan informasi baru. Hal ini membuat mereka sulit untuk belajar menggunakan teknologi seperti fitur aplikasi pada smartphone. Yang kedua, perubahan psikososial, yaitu perubahan psikososial yang merujuk pada perubahan minat, sikap, keyakinan diri, serta peran di lingkungan. Misalnya yang terjadi melalui pekerjaan yang sekarang sudah pensiun. Yang terakhir adalah teori kematian. Setelah proses masa tua, individu diharapkan mempersiapkan datangnya kematian yang sudah pasti terjadi. Menurut Kubler-Ross, kematian terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama, shock and denial, yaitu kaget dan penyangkalan. Pada tahap ini, seseorang akan merasa terkejut saat dinyatakan akan meninggal dunia dan melakukan penyangkalan terhadap kenyataan yang ada. Yang kedua adalah anger, yaitu amarah. Setelah penolakan terjadi, seseorang akan melampiaskan kesedihannya dalam bentuk amarah, kesal, dan iri atas nasib baik yang didapat oleh orang lain. Tahap ketiga adalah bargaining, yaitu barter atau tawar-menawar. Pada tahap ini, seseorang akan mulai menerima bahwa ia akan meninggal, namun ia masih berusaha melakukan tawar-menawar atas kehidupannya dengan Tuhan yang ia percaya. Tahap keempat yaitu depression atau depresi. Depresi di sini bukan merupakan gangguan mental, namun depresi yang dimaksud adalah seseorang telah pasrah dengan nasibnya dan akan lebih banyak diam serta menangis meratapi nasibnya. Yang kelima adalah acceptance atau penerimaan. Pada tahap ini, seseorang akan menerima dan berdamai dengan keadaan bahwa semua orang akan mati pada akhirnya. Ya, begitulah presentasi dari kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.